Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dinihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, baiklah teman-teman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada siang hari ini pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Kali ini pada pertemuan yang ke-6 ini kita akan mempelajari mengenai sistem kemasyarakatan. Oh, eh, mengenai sistem kemasyarakatan, eh, peradaban ya dan kebudayaan Islam ya. Nah, saya akan mencoba untuk sedikit share screen ya. Mudah-mudahan belum di close. Oh, udah di close sebentar ya. Sistem kemasyarakatan ya. Sistem kemasyarakatan. Oh, bentar. Mana sistem kemasyarakatan? Oh, ini dia. Bentar ya. Nah, sistem kemasyarakatan ya. Sebenarnya sistem kemasyarakatan dalam Islam ini terbentuk ya, itu ketika Rasulullah SAW itu sudah hijrah ya, ke Madinah. Kenapa? Karena ketika itu sudah terbentuknya suatu sistem yang mana mengatur secara utuh gitu ya, dibandingkan ketika Rasulullah SAW itu masih di Mekah ya. Nah, kenapa? Ketika di Madinah itu Rasulullah SAW sudah membentuk satu negara resmi ya, yaitu negara Madinah ya, Al-Munawwarah. Ketika di Mekah itu belum ada bentuk negara resmi ya, karena memang ketika itu masih di bawah orang-orang yang memang mereka anti terhadap Islam ya. Nah, ketika di Madinah itu sudah terbentuk resmi ya, dan juga sudah ada perjanjiannya ya. Yang dimana ketika beliau pertama kali hijrah ya, itu langsung membentuk satu piagam ya, yang dinamakan dengan Piagam Madinah itu ya. Nah, ketika ada Piagam Madinah itu maka membentuk suatu perjanjian, membentuk suatu sistem, membentuk suatu tata cara aturan yang mengatur antara Rasulullah, kaum muslimin dan orang-orang ini apa namanya Yahudi ya, yang ketika itu ada di Madinah, yang mana mereka sudah ada terlebih dahulu ya. Nah, di Madinah itu ada sekelompok orang yang mana tidak ada di Mekah ya. Ada beberapa kelompok manusia di Madinah itu yang tidak ada di Mekah, yaitu kelompok orang Yahudi dan kelompok kelompok orang Yahudi dan kelompok orang-orang munafik ya. Sehingga diperlukan suatu sistem ya, suatu tata cara aturan ya yang mengikat antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik tersebut ya.
Nah, sehingga ya nantinya itu akan tersaring antara orang Yahudi, orang munafik dan juga orang Islam gitu ya. Ketika memang sudah ada sistemnya. Nah, dengan adanya sistem itu juga maka akan membentuk suatu kebudayaan dan juga suatu peradaban. Yang mana sebelumnya peradaban ya yang ada itu lebih didominasi oleh peradaban Persia, peradaban Romawi, ya, peradaban Yunani, Cina, India, ya. Nah itu sudah ada ya, tapi semuanya itu sangat bertolak belakang ya dengan kebudayaan dengan agama Islam gitu ya, dengan agama Islam. Nah kebudayaan-kebudayaan yang ada ketika itu lebih kepada kebudayaan-kebudayaan materialisme atau kebudayaan-kebudayaan yang hanya mementingkan kebendaan, ya, hanya mementingkan eh, fisik, ya, tapi sangat miskin akan nilai-nilai moral, ya. Bahkan ada di Persia itu namanya eh, kebudayaan Mazdaisme, ya, Mazdaisme, ya. Nah, kebudayaan Mazdaisme ini dia menghalalkan ya wanita untuk dimiliki secara bersama-sama. Nah, artinya satu orang wanita itu bisa dimiliki oleh beberapa orang laki-laki. Nah, namanya Mazdaisme ini di Persia. Dan ini terjadi ya dan ini juga terus berkembang gitu ya di Persia ketika itu padahal di tengah-tengah kemegahan bangunan-bangunan ya jadi kita sering sekali ya dikaburkan atau dibiaskan ya ketika bicara masalah peradaban kebudayaan dahulu kala itu digambarkan dengan zaman batu atau zaman keterbelakangan teknologi gitu ya seperti orang-orang yang tidak berpakaian secara layak ya, atau orang-orang yang seperti film-film The Flintstone gitu ya. Mungkin teman-teman pernah nonton ya film The Flintstone. Nah, sebenarnya nggak seperti itu teman-teman ya. Kemegahan kebudayaan ya itu ada dan teknologinya pun bisa jadi sama seperti sekarang ya. Tapi yang tertinggal itu adalah batu-batu gitu ya. Kenapa? Karena mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala ya. Mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga yang tertinggal itu seolah-olah peradaban itu seperti peradaban batu ya. Padahal tidak demikian ya. Padahal ya rumah-rumahnya itu sama, hanya mungkin bedanya gini. Ini saya pernah cerita ya. Eh kaum Ad ya, itu rumahnya itu dia langsung dari apa? Dari gunung-gunung ya. Mereka pahat menjadi rumah. Kalau kita kan enggak, ya kan? Kalau kita kan gunung kita hancurkan ya. Lalu kita susun ulang gitu ya. Batu-batunya itu ya. Batu-batu batanya kita bikin ya kan. Terus kita bangun ya menjadi bangunan baru gitu ya. Tapi kalau kaum Ad, kaum Samud ya, itu kebudayaan itu luar biasa. Mereka eh, tidak lagi menghancurkan dan mensunat, tapi yang ada itu langsung mereka pahat ya di rumah mereka. Ya, artinya tuh ya teknologi mereka tuh bisa jadi lebih maju ya. Dan badan mereka juga lebih besar, lebih kuat gitu ya. Bisa membuat suatu bangunan yang langsung dari gunung-gunung yang besar ya. Dari apa namanya eh bangunan itu dari asalnya itu ya memang langsung dari alam gitu ya. Bukan lagi menghancurkan alam, tapi alam itu langsung mereka ubah ya. Itulah kebudayaan mereka.
materialisme, ya, kebendaan mereka itu. Nah, dan itu pun juga terjadi pada kebudayaan Persia, ya, Romawi, India dan juga Cina, ya. Itu terkenal, ya. Bahkan nanti ya itu India apa mana Yaman ya kalau salah ya, yang Raja Habib gitu ya. Ini Habib di sini bukan Habib yang sekarang ya, maksudnya ini nama orang, Habib ini nama orang, ya. Ya. Itu kan dia awalnya tidak mempercayai Rasulullah, ya kan. Itu asalnya dari Yaman, ya. Itu sudah memiliki kebudayaan yang tinggi, peradaban yang tinggi, ya. Mereka sudah punya semacam istana-istana yang megah, ya. Nah, akan tapi mereka masih miskin akan nilai-nilai moral, ya. Nah, berbeda dengan Islam, ya, yang mana tidak berangkat dari kemegahan dari suatu kebudayaan atau suatu peradaban. Islam itu memulai dari membangun jiwa-jiwa manusianya dulu, ya. Oleh karena itulah yang dibangun pertama kali ya, ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah itu adalah masjid, ya. Nah, yang dibangun pertama kali adalah masjid, yaitu Masjid Nabawi itu, ya. Nah, dengan masjid ini ya, itu akan membangun peradaban, membangun kebudayaan dari masjid, ya. Membangun suatu sistem yang mana sistem itu akan bertahan, ya, kurang lebih 1.300 tahun, ya. Peradaban eh, kebudayaan Islam yang mana berakhir ya terakhir itu pada tahun 1924, ya. Sistem khalifahan yang terakhir, ya, yaitu di Turki Utsmani. Itu awal kali kali dibangun ya, dari ketika zaman Rasulullah SAW pertama kali hijrah ke Madinah sampai ke zaman para sahabat, ya, sampai ke zamannya Muawiyah, Abbasiyah, Al-Ayyubiyah, lalu Turki Utsmani, ya. Nah, itu bermula dari membangun masjid terlebih dahulu, ya. Nah, dari membangun masjid itu maka terbangunlah pemikiran-pemikiran, ya. Pemikiran-pemikiran yang eh, memiliki keseimbangan antara dunia dan akhirat, gitu ya. Bukan hanya pemikiran yang mengedepankan duniawi saja, gitu. Tapi juga ada bahkan bermula dari akhirat, ya. Bermula dari ibadah, bermula dari sholat, ya. Bermula dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang dibangun itu adalah bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana beribadah secara benar, lalu bagaimana menyokong itu semua, ya. Maka dibentuklah suatu sistem, ya, dibentuklah suatu kebudayaan, peradaban, ya, industrinya yang mendukung, ya. Mungkin teman-teman tahu lah ya ketika perintah hijab, ya, perintah hijab pertama kali turun, apakah ketika itu sudah ada industri-industri hijab atau industri-industri kerudung sekarang ya, jilbab, itu belum ada, ya. Tapi ketika itu sudah turun perintah untuk menutup aurat atau perintah untuk memakai hijab. Nah, sehingga apa? Karena ketaatan mereka, maka muncullah sekarang ini ya, sampai sekarang ini industrinya, muncullah toko-tokonya, bangunan-bangunannya, ya. Nah, itu baru satu contoh yaitu hijab. Belum lagi yang lainnya, ya. Seperti apalagi ya banyak lah ya, ya, terutama ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merasa apa namanya apa ya kurang ini apa eh kurang srek gitu ya dengan keadaan,
biasanya turun tuh perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya yang menjawab apa ya kegundahannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu ya. Kan sampai-sampai Rasulullah SAW itu mengatakan seandainya ada nabi setelahku maka Umar lah orangnya gitu ya. Karena banyak ada beberapa ya yang menjadi apa kegundahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu adalah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat Al-Qur'an ya. Seperti hijab itu juga awalnya itu ada kegundahan Umar bin Khattab ya ketika melihat orang-orang ya makan bersama dengan Rasulullah dan istri-istri Rasulullah SAW ya beliau merasa kurang sreg gitu ya melihat kondisi itu dan beliau gundah ya karena ada mungkin sebagian orang yang niat jahat gitu ya eh, ya mungkin ada orang yang coba-coba mencuri-curi pandang gitu ya dengan yang ada kondisi ketika itu gitu ya dan akhirnya turunlah ayat tentang hijab ya. Nah, ini ada sedikit pengertian. Apa sih tujuannya? Nah, untuk mengetahui budaya dan peradaban menurut Islam untuk mengekspresikan budaya menurut Islam supaya berwawasan luas dalam studi Islam. Nah, mengekspresikan. Nah, kita kadang-kadang mengekspresikan. Ini mengesampingkan ya. Mengekspresikan di sini mengesampingkan agama gitu ya. Dan ini pun juga pernah terjadi dulu di Mekah ya. Ketika tawaf lagi ya kan. Mereka mengekspresikan ibadah tawaf itu dengan cara tidak berpakaian ya itu ketika awal-awal Rasulullah SAW ya dilahirkan ya ketika itu ya jadi terjadi penyimpangan-penyimpangan ya kejahiliahan ya dalam hal menyembah Allah Subhanahu wa taala mereka mengekspresikannya itu seperti itu gitu jadi salah kalau ada yang bilang jilbab hijab ya itu adalah budaya Islam atau dikatakan budayanya orang Arab gitu ya atau dikatakan sebagai budayanya orang Timur Tengah. Padahal kalau kita lihat sejarahnya, baik orang Timur, baik orang Barat, baik orang apa Tenggara atau orang apa gitu ya, ketika mereka jauh ya dari agama Islam, yang terjadi adalah mereka ya menjadi jahiliyah dan mohon maaf tidak berbusana ya. Dan itu menganggap sebagai suatu modernitas, modern ya. Membuka aurat itu dikatakan sebagai sesuatu yang modern. Nah, kalau membuka aurat itu dikatakan sebagai suatu modern, ya, suatu yang dianggap kemajuan zaman, ya, maka hewanlah yang menempati posisi tertinggi dalam modernitas. Ya, kenapa? Karena hewan itu tidak berbusana, ya. Nah, jadi manusia itu posisinya jadi di bawah hewan kalau menempatkan modernisasi ya itu adalah membuka aurat ya maka ya, dalam mengekspresikan ya budaya yang dikatakan modern itu ada sesuatu yang terbuka pakaiannya maka hewanlah yang pantas untuk menjadi juara pertama ya dalam mengedepankan mengekspresikan ya budaya modernitas itu ya jadi seperti itu ya teman-teman ya jadi dalam mengekspresikan budaya ini kita harus sesuai dengan bagaimana agama ini ya mengatur ya agama ini mengatur mengekspresikan ya jadi tidak ada kaitannya antara jilbab dengan budaya orang Arab tidak ada kaitannya antara hijab dengan budaya orang Timur Tengah memang ya jilbab ya itu diturunkan ya dari agama Islam ya yang mana agama Islam itu turun di Arab ya. Tapi orang Arab sendiri ya awalnya tidak memakai hijab ya. Nah, mereka baru memakai hijab ketika turun perintah menutup aurat ya. Nah, jadi itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya
yang mana dilakukan pertama kali oleh orang-orang Arab, khususnya orang-orang Madinah, ya, orang-orang Madinah. Nah, di sini juga kita akan mempelajari arti dan makna budaya dan peradaban. Budaya dan peradaban menurut Islam, hubungan antara budaya dan teknologi, sejarah peradaban Islam, ya. Nah, ini bagaimana sejarah kita dulu ya dalam peradaban Islam ini, dan juga bagaimana dulu itu dan bagaimana apa yang menjadi titik berat, yang menjadi tolak ukur, ya, yang menjadi suatu yang eh, kebiasaan, ya, yang mana selalu ya dilakukan oleh eh, para pemerintahan Islam ketika itu, ya. Nah, ini dalam mata kuliah Budi Pekerti mungkin udah tahu ya. Budaya itu adalah budi perilaku yang diekspresikan. Ya, budi itu adalah perilaku berasal dari kata budaya, budi dan daya. Ya, daya itu adalah kekuatan, ya, kemampuan itu daya. Ya, jadi budaya itu adalah kemampuan dalam mengekspresikan suatu perilaku, ya, budaya. Nah, jadi kalau kebudayaan Islam berarti bagaimana seorang itu kemampuan dalam mengekspresikan perilaku yang sesuai dengan Islam, gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar mengekspresikan, tapi juga eh, dia bisa mengekspresikannya tapi sesuai dengan agama Islam, gitu ya. Nah, perpaduan antara sumber daya manusia dengan potensi alam. Budaya dilihat dari hasilnya ekspresi yang mendalam dari perilaku manusia, ya. Nah, nah, kembali lagi tadi ya. Jadi agama Islam ya, secara sistem kemasyarakatan itu baru dia mengatur secara keseluruhan itu ketika ada di Madinah, ya. Nah, Madinah itu sendiri sebenarnya sudah ada dua suku asli ya, yaitu suku Aus dan Khazraj, ya. Aus dan Khazraj itu adalah dua bangsa asli dari Madinah, atau istilah itu pribuminya lah ya. Tapi sayang sekali ya, bangsa Aus dan Khazraj itu mereka tidak menjadi tuan di rumahnya. Artinya ya mereka kondisinya seperti pembantu di negaranya sendiri atau membantu di rumahnya sendiri, gitu ya. Itu mirip sekali kejadiannya dengan di negara Konoha, ya, atau di negara Wakanda, yang rakyatnya itu menjadi pembantu atau menjadi penonton, ya, di negaranya sendiri, ya. Nah, sehingga sumber-sumber alam, ya, sumber-sumber produksi yang ada di Madinah itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi ketika itu. Dan orang Yahudi ini punya antek-antek ya di Madinah. Salah satunya adalah Abdullah bin Salul, ya. Abdullah bin Salul ini adalah anteknya Yahudi, dan dia akan dijadikan raja ya ketika itu oleh orang Yahudi. Tapi ternyata Rasulullah SAW itu sudah datang terlebih dahulu ke Madinah, sehingga batal gitu ya, tercancel tuh Abdullah bin Salul itu ya untuk jadi raja, ya, untuk jadi raja. Jadi Abdullah bin Salul ini tadinya udah mau jadi raja ya di Madinah ya, tapi ketika Rasulullah SAW itu datang ya, sehingga dia tercancel atau batal ya. Nah, tadinya ya kalau memang dia jadi raja ya di sana. Nah, itu kondisi bangsa asli Madinah, yaitu bangsa Aus dan Khazraj, itu akan semakin memprihatinkan. Kenapa? Karena selama ini mereka selalu jadi bulan-bulanannya orang Yahudi, ya. Nah, mereka selalu jadi bulan-bulanannya orang Yahudi. Kenapa? Mereka selalu jadi pembantu, ya, menjadi budak, ya, menjadi apa, tenaga buruhnya lah, ya. Nah, tapi alhamdulillah Rasulullah SAW itu sudah datang ya, dan
dan membebaskan mereka, dan bahkan mereka bisa menguasai pasar ya. Nah, memang secara latar belakang mata pencarian ya, orang Madinah ini berbeda dengan orang Mekah ya. Bahkan sampai sekarang kalau kita ke sana ya, bagi yang udah ada yang pernah ke Mekah Madinah belum? Wow dek virus udah yang pernah ke Mekah wow dek udah pernah ke Madinah belum? Belum lu? Belum pernah. Oh, belum ya. Iya, Andika udah? Andika? Belum pernah, Pak. Oh, ada yang udah pernah boleh curhat di sini? Kok curhat sih? Ya, jadi memang secara watak ya perilaku ya antara orang Mekah dan Madinah tuh beda ya. Nah, dulunya pun juga berbeda. Orang Mekah itu lebih kepada pedagang ya, lebih pada pedagang. Kalau Madinah itu bertani ya, mereka itu lebih banyak sebagai petani ya. Tapi petaninya itu awal-awalnya mereka itu menggarap lahan orang lain gitu ya, bukan lahannya sendiri atau istilahnya buruh ya, lebih kepada menjadi buruh tani kalau orang Madinah itu. Nah, sehingga apa? Tergantung pada si pemilik lahan ya. Nah, si pemilik lahan ini adalah orang Yahudi ya. Nah, dengan adanya Rasulullah SAW ya, mereka bangkit ya secara ekonominya juga ya, dan juga secara kebudayaannya juga ya. Dan bahkan eh, mereka ini memiliki pasar sendiri ya, seperti pasar Manako ya, pasar Ukas ya. Itu eh, ada gitu ya, membuat pasar sendiri. Yang sebelumnya itu pasar-pasarnya itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi ya. Ya, jadi bahkan mirip deh kayak di negara Konoha ya, di negara Wakanda ya, yang mana sumber daya alamnya dikuasai oleh Yahudi ya, sampai ke pasar-pasarnya juga dikuasai oleh Yahudi ya. Itu kayak di Konoha banget itu, kayak di Wakanda ya. Padahal yang punyanya itu, yang orang-orang aslinya itu nggak punya apa-apa di sana ya. Nah, sehingga apa? Kebudayaannya pun juga akhirnya merosot ya. Nah, kebudayaannya pun akhirnya menjadi tertinggal ya. Nah, ini kebudayaan menurut Islam berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam dengan sebagai sarana dakwah ya. Nah, digunakan sebagai sarana dakwah dulu ya. Para wali songo mereka mendakwahkan Islam ini melalui kebudayaan, seperti melalui wayang ya, melalui sandiwara ya, ketoprak dan sebagainya. Ini memang sangat mudah gitu ya, sangat mudah untuk di apa namanya dimasuki ya, dan sebagai sarana. Nah, ini yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah ketika itu ya, dan juga untuk beramar ma'ruf nahi mungkar ya, mengandung nilai-nilai kemanusiaan, kemaslahatan, menolak kemudaratan. Lalu membantu mentalitas umat Islam yang tangguh. Bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang madani ya. Masyarakat madani itu masyarakat Madinah ya. Itu masyarakat sebagaimana yang terjadi di Madinah, yaitu saling membantu, tolong menolong, adanya nilai-nilai keadilan ya. Nah, menolak budaya barat yang negatif, menghindari disintegrasi umat ya. Nah, budaya barat yang negatif ya, bukan cuma barat sebenarnya, tapi timur juga. Selama budayanya itu tidak ada nilai-nilai agama ya, nilai-nilai agama, maka dia akan menjadi negatif ya. Negatifnya apa? Ya pasti buka aurat ya, terjadinya free sex ya, terjadinya berbagai macam ketimpangan-ketimpangan ya, ketimpangan ekonomi ya, kriminalitas. Nah, itu semua terjadi karena jauh dari nilai-nilai agama ya, agama Islam ya. Dan itu akan terjadi ya, dimanapun itu, mau di barat, mau di timur, tenggara, utara, selatan,
ya barat daya ya itu pasti akan terjadi ya, nggak pandang tempat ya, nggak pandang tempat wilayah. Kalau memang itu sudah jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan terjadi yang seperti itu dan tinggal menunggu azab dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah, nah, ini bagaimana hubungan antara budaya dan teknologi? Nah, kalau persamaannya, keduanya merupakan hasil ekspresi manusia. Nah, perbedaannya kalau kebudayaan itu dia ekspresi perilaku manusia secara menyeluruh ya. Tapi kalau teknologi itu dia ekspresi perilaku manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, mengekspresikan ilmu gitu ya. Nah, dan mengekspresikan ilmu pun juga tidak boleh sembarangan. Bagaimana kita ketahui ya, sekarang ini luar biasa ya. Contohnya ini sekarang ini Zoom ini ya, ada YouTube ya, ada berbagai macam media sosial ya. Itu adalah hasil ekspresi manusia dalam bidang ilmu pengetahuan teknologi. Tapi ketika itu dilepas begitu saja, yang terjadi adalah penyimpangan-penyimpangan ya. Seperti mohon maaf, ada prostitusi online ya. Itu kan hasil ekspresi perilaku manusia dalam bidang ilmu pengetahuan kan, bidang teknologi ya. Tapi yang terjadi adalah untuk memuaskan hawa nafsu yang tidak dibenarkan ya dengan bantuan teknologi ya. Nah, artinya teknologi pun juga harus ada nilai-nilai agamanya ya, agama Islamnya, sehingga hal-hal yang negatif itu bisa tergerus dan bahkan terputus ya, tertutup ya. Nah, teknologi ekspresi perilaku manusia dalam bidang ilmu pengetahuan. Ya, jadi bukan hanya sekedar mengekspresikan, tapi juga bagaimana mengekspresikan itu sesuai dengan syariah atau enggak. Nah, itulah ya. Jadi harus ada nilai-nilai agamanya. Nah, peradaban berasal dari kata adab yang artinya sopan santun. Nah, adab itu sopan santun. Tapi peradaban itu ya ekspresi perilaku manusia, hasil karya manusia yang mengandung nilai etika estetika. Nah, peradaban menurut Islam ada tiga, yaitu kemajuan dan tingkat kecerdasan akal umat Islam, hasil yang dicapai umat Islam dalam berbagai bidang, sastra, seni, iptek, dan lain-lain, lalu kemajuan kekuasaan Islam, ya, ini juga peradaban. Nah, tapi kalau peradaban yang dahulunya, ya, sebelumnya itu hanya peradaban pada kebendaan, ya, seperti peradaban Romawi, ya, seperti peradaban Persia, peradaban Yunani, peradaban India, Cina, nah itu semua memang ada peradabannya, tapi tidak ada nilainya, ya. Nah, hanya mementingkan pada bangunan fisik, ya. Dia hanya membangun secara fisik, tapi dia tidak membangun secara mental, moral, etika, ya. Dia hanya membangun bangunannya saja, tapi manusianya tidak dibangun. Yang terjadi ya seperti di negara-negara Konoha, ya, Wakanda, ya, banyak sekali bangunan-bangunannya, jalan-jalan layangnya, ya, banyak sekali fasilitasnya yang dibangun, tapi banyak gelandangan di sana, ya, banyak orang-orang yang tidak memiliki dan bahkan ya mohon maaf ya membuka praktek-praktek yang bertentangan dengan kesusilaan, ya. Nah itu terjadi seperti itu karena peradabannya hanya peradaban kebendaan atau materialisme, materialistik ya, hanya mementingkan pada benda, tapi tanpa diimbangi oleh nilai-nilai moral dan etika ya. Nah, itulah peradaban yang pernah ada ya. Peradaban yang pernah ada ya, dan bahkan peradaban yang bisa jadi muncul lagi yang seperti itu ya. Bisa jadi peradaban itu dia akan kekal selamanya tuh ya. Dia akan eh, eksis gitu ya. Ketika nilai-nilai agama itu dikesampingkan ya, ketika nilai-nilai agama itu dihilangkan ya, maka akan terjadilah peradaban-peradaban yang hanya mementingkan pada benda-benda saja. Nah, seperti di Romawi itu ya ada kolokium apa bangunan ya.
itu bangunannya itu isinya buat ngadu hewan, ngadu manusia dengan hewan, ya. Bahkan manusia itu nyawanya sangat murah. Jangankan hewan, manusia pun diadu dengan hewan hanya untuk hiburan, ya. Hanya untuk bersenang-senang, nyawa orang melayang, ya. Hanya untuk kegembiraan, ya. Nah, itulah yang terjadi pada peradaban Romawi. Ya, mungkin teman-teman pernah lihat ya, seperti di stadium itu kan modelnya ya. Nah, itu ada isinya, ada macan ya, kadang-kadang banteng ya, sesama banteng diadu dengan manusia ya. Nah, itu adalah peradaban-peradaban dulu itu ya. Dan sekarang masih ada tuh dan bahkan mau dimunculkan ya dan bahkan tuh menjadi suatu tontonan ya kegembiraan. Padahal itu dia menganggap nyawa manusia itu murah di situ ya. Menganggap nyawa manusia itu murah ya. Dan itu terjadi ya ketika jauh dari agama ya. Ketika nabi-nabinya itu sudah tidak ada ya, mereka kembali seperti itu ya. Mereka kembali seperti zaman-zaman jahiliyah itu. Dan orang-orang yang punya prinsip hidup dalam agama akan melihat yang seperti itu seperti sesuatu tontonan yang wah gitu ya, tontonan yang mengasihkan gitu ya. Oke teman-teman, nanti kalau putus kita lanjut lagi ya di link yang sama ya, di jaringan yang sama. Nah, itu ya menjadi sesuatu tontonan yang mengasihkan, yang membuat orang itu menjadi apa ya, enak gitu ya. Padahal itu adalah penyiksaan ya. Itu ada penyiksaan, penyiksaan manusia, penyiksaan hewan ya kan. Hewan akhirnya dia kritis ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita nyambung lagi ya, tadi terputus. Jadi ya tadi ya, ketika suatu peradaban itu jauh ya dari nilai-nilai agama, mau itu dibilang zaman jahiliyah kayak, mau itu dibilang zaman teknologi sekarang kayak gitu ya. Nah, itu akan sama tuh intinya ya, ketika peradaban itu jauh dari agama Islam ya, jauh dari bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala ya, maka intinya akan sama ya. Intinya adalah eh, buka aurat ya, yang korbannya nanti adalah wanita dan anak-anak ya. Nah, itu yang jadi intinya ya. Dan itu selalu terjadi ya, berulang-ulang ketika memang eh, ya, ketika jauh dari agama ya, ketika jauh dari agama Islam ya. Dan itu eh, dia tidak secara frontal ya, biasanya perlahan-lahan ya. Pergeseran-pergeseran itu terjadinya secara perlahan-lahan. Ya, sebagaimana kita ya digoda ya oleh setan ya, itu dia tidak secara frontal. Dia secara perlahan-lahan ya. Kan ada kisahnya ya. Seorang ahli ibadah yang digoda oleh setan itu, dia tidak langsung menjadi ahli maksiat, tapi secara perlahan-lahan ya, disuruh apa, pertama-tama nih ada kisahnya tuh ya, seorang ahli ibadah itu dia disuruh untuk merawat seorang wanita, gadis ya, yang ketika itu dia terkena penyakit semacam penyakit jiwa gitu ya. Itu ada kisahnya tuh. Nah, ketika itu dia disuruh ngobatin gitu kan. Nah, tapi tidak bisa langsung sembuh ya, sehingga harus ditaruh di rumah si ahli ibadah itu dulu. Nah, si ahli ibadah itu awalnya dia masih kuat itu imannya ya, kuat imannya. Tapi datanglah setan yang menggoda. Udah, bahasa kita apa, capcus gitu kan. Nah, si ahli ibadah masih menolak ya, enggak gitu kan. Ya udah kalau gitu kamu minumin aja nih kan, suruh minum khamar ya kan. Nah, makanya nih khamar ya itu sebagai pintu dari kemaksiatan ya, khamar ya.
pintu dari kemaksiatan. Nah, si ahli ibadah ini akhirnya dia minum khamar. Ya, yang terjadi akhirnya ya si wanita itu akhirnya dinodainya, ya kan. Lalu dia takut ya ketika itu ada seorang yang melihatnya, orang itu dibunuhnya ya. Dan akhirnya si ahli ibadah itu dia menjadi seorang ahli maksiat, ya kan. Jadi nggak langsung frontal ya, tapi dengan bertahap ya, dengan cara bertahap. Nah, itulah ya apa namanya godaan ya, pergeseran peradaban ya, pergeseran peradaban dari peradaban Islam menjadi peradaban jahiliyah ya. Nah, ini perlahan-lahan kalau kita tidak jeli, tidak peka ya dengan kondisi, itu bisa bergeser ya menjadi peradaban jahiliyah. Peradaban yang hanya mementingkan bangunan-bangunan yang megah, bangunan-bangunan yang tinggi, tapi tidak adanya moral dan nilai agama di dalamnya. Nah, dalam dalam apa budaya ini, dalam peradaban ini ya, kita harus tetap memasukkan ya tadi nilai-nilai Islam itu ya. Ini persamaan kebudayaan, peradaban dan kebudayaan ini ya. Nah, ini persamaan dan perbedaan antara budaya dan peradaban. Nah, kalau persamaannya budaya dan peradaban sama-sama hasil cipta rasa karsa manusia yang telah diwujudkan. Nah, perbedaannya ya kebudayaan ini berbentuk non fisik. Nah, kalau budaya itu non fisik, ya, lokal dan subjektif ya. Contoh misalkan ya memakai jilbab. Nah, memakai jilbab ini adalah non fisik, perintahnya non fisik ya. Ada perintah yang mana dia tidak bisa dilihat gitu ya. Nah, dan dalam memakainya lokal dan subjektif ya. Setiap wilayah ketika mengimplementasikan ayat menutup aurat ini ya, ayat tentang hijab ini itu berbeda-beda ya. Jilbab yang ada di Indonesia itu berbeda ya dengan jilbab yang ada di Timur Tengah, menutup auratnya ya. Menutup aurat yang apa jilbab kalau di Indonesia, kalau di satu hijab ya, abaya ya, pakaian abaya. Kalau di satu namanya abaya ya kan. Nah, itu bisa berbeda, bahkan ada yang bilang hanya Indonesia saja yang memiliki buku 99 cara memakai jilbab ya. Artinya apa? Ya, itu bisa beda-beda dalam implementasinya. Intinya menutup aurat dan sesuai dengan syariat, gitu ya. Sesuai dengan syariat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kalau peradaban ini berbentuk fisik, universal dan objektif ya, seperti apa? Itu bangunan-bangunan yang ada itu ya, seperti stadion ya. Terus nah selalu saja dilihat dari kemegahan-kemegahan ya, kemegahan-kemegahan yang terjadi. Nah, selalu terlihat gitu ya. Selalu bisa tampak kalau peradaban itu selalu tampak kasat mata ya, peradaban itu selalu kasat mata. Dan ini sebagai bukti kejayaan ya, sebagai bukti kemenangan terkadang ya. Peradaban ini dinilai ketika bangunannya itu megah, bangunannya itu mewah, itu dinilai sukses ya. Terkadang seperti itu ya, peradaban itu kalau sudah memiliki bangunan tinggi menjulang selalu dikatakan sebagai kesuksesan peradaban tersebut. Padahal tidak juga ya. Nah, sebagaimana kita lihat ya, dahulu kala itu banyak sekali bangunan yang megah-megah ya, menjulang tinggi ya, tapi isinya adalah orang-orang yang lupa, orang-orang yang lalai terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Adanya ketimpangan ya, adanya gap antara yang kaya dengan yang miskin ya. Itu terjadi ya pada peradaban-peradaban dahulu kala. Ketika mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka membuat hukum sendiri yang mana mereka mengatakan itu adalah hukumnya Allah ya padahal bukan. Mereka berdusta ya. Nah, mereka bersembunyi di balik bangunan-bangunan peradaban yang megah itu. Nah, itu sudah pernah terjadi ya.
Dan itu akan selalu mereka kenang dan mereka ingin kembali kepada saat-saat itu gitu ya, saat-saat mereka memiliki kejayaan itu. Nah, padahal bukanlah demikian ya. Nah, ini juga terjadi ya pada bangsa Romawi ya. Nah, ini juga yang menjadi alasan dahulu kala itu ada penyerangan Ka'bah, yaitu salah satunya adalah ingin mengembalikan kejayaan peradaban Romawi ketika itu. Jadi penyerangan Ka'bah oleh tentara gajah itu adalah suatu peristiwa yang besar sebenarnya ya. Peristiwa yang mana tidak boleh dilupakan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengabadikannya dalam Quran surat Al-Fil ya. Dalam surat Al-Fil bagaimana tentara-tentara gajah itu ya, tentara-tentara yang besar itu mereka ingin menghancurkan Ka'bah, tapi Allah Subhanahu wa taala lindungi Ka'bah ya, digagalkan dengan mengirim kelompok-kelompok burung ya disebut dengan ababil ya. Nah, ababil ini dia bukan nama burung ya, tapi itu adalah sebutan burung yang berkelompok ya. Itu adalah ababil, mau burung apapun ya, mau burung merpati kayak, mau burung gagak kayak Yang gitu, mau dikalah burung goblok. apa gitu ya. Nah, itu siapa tuh? Ya, Muhammad Ihsan ya. Tolong di-mute ya. Nah, mau burung merpati kalau mereka berkelompok-kelompok terbangnya itu disebut dengan ababil ya. Burung gagak juga kalau mereka terbangnya berkelompok itu juga disebut dengan ababil. Jadi ababil itu bukan nama burung ya. Itu adalah sebutan untuk burung yang sedang berkelompok, itu namanya ababil. Tapi kalau sekarang ababil dibilang singkatan ya. ABG labil katanya ya. Nah, jadi kebudayaan itu, peradaban itu ketika sudah jaya sukses dengan adanya bangunan yang tinggi menjulang ya, mereka selalu kenang itu dan mereka selalu ingin kembali, dan itu juga yang menjadikan alasan Abraha ya ingin menghancurkan Ka'bah ya. Jadi ceritanya Yaman ya, Yaman itu adalah lumbung makanannya Persia ya, lumbung makanannya Persia Yaman. Nah, Yaman ini dia dikuasai oleh Persia dan dijadikan sebagai lumbung, artinya tuh pusat penyokong sembakonya, logistiknya orang Persia. Ketika Yaman jatuh, maka Persia akan lemah. Ya. Nah, caranya Romawi untuk melemahkan Persia, Persia itu kuat, ya. Persia itu kokoh. Kalau perang lawan Persia, Romawi pasti keok, misalnya, pasti kalah. Tapi caranya biar nggak keok, biar nggak kalah, biar dia kalah gitu ya, si Persia ini, biar sebaliknya gitu ya, yang kalah itu Persia, dia harus dihancurkan dulu nih penyokong-penyokongnya. Salah satunya adalah Yaman. Nah, ternyata Yaman itu dahulunya itu punya sejarah peradaban ya. Sejarah peradaban yang mana peradaban itu adalah peradaban kejayaannya orang-orang Nasrani ya. Ya, Romawi ini dia lebih mendominasi Nasrani ya, Romawi ya. Nah, ketika Yaman berhasil dikuasai oleh Romawi dengan bala tentara yang luar biasa ya, bala tentara yang besar ya, Romawi berhasil merebut Yaman ya ke tangan Romawi dari tangan Persia. Maka secara otomatis Persia pun melemah ya. Nah, ketika Yaman sudah berhasil dikuasai oleh Romawi, ketika itu ada namanya Abraha ya. Abraha ini dia sebenarnya bukan jenderalnya Romawi yang merebut Yaman, dia itu sebenarnya asisten jenderal lah, orang keduanya, orang lapis keduanya ya. Tapi si Abraha ini dia licik ya. Dia ingin menjadi orang nomor satunya gitu loh ya. Caranya gimana? Ya dibunuhlah jenderalnya itu ya oleh si Abraha ya. Dibunuhlah si jenderalnya ini oleh Abraha sehingga dia menjadi jenderal ya. Dan itu pun juga nggak mudah, yang membunuh seorang jenderal itu kalau ketahuan oleh
pimpinan presidennya istilahnya ya rajanya marah ya kan, karena orang yang selama ini dipercaya oleh dia dibunuh ya oleh asistennya sendiri. Nah, si Abraha ini dia pinter ya, dia tahu sejarahnya Yaman ya, maka dia kirimkan surat lah itu ke Raja Romawi tentang kejayaan Yaman dulu kala ketika eh, dipegang oleh orang-orang Nasrani ya, menjadi sebagai pusat peradaban, sebagai pusat kebudayaan ya. Nah, ditulislah surat ya dari si Abraha ini kepada Raja Romawi mengenai Yaman dan dia akan mengembalikan Yaman seperti dahulu kala. Nah, begitu baca surat itu ya, maka si Raja Romawi ini yang tadinya marah kepada si Abraha menjadi sebaliknya, malah mendukung Abraha ya. Nah, Abraham menuliskan surat bahwa dia akan mengembalikan ini gitu ya, seperti dahulu kala. Tapi ada satu penghalangnya kata si Abraha. Apa itu penghalangnya? Saya tahu. Nazwa, tahu nggak penghalangnya apa? Nazwa Khalisa. Halo, halo, ini Iya Nazwa mana Pak, nih? Nah, yang menjadi penghalang dari Abraha itu apa? kenapa Pak? Ya, jadi si Abraha ini kan dia mau membangun suatu peradaban ya di Yaman ya. Yang mana Yaman itu kan yang sebelumnya di tangan Persia berhasil direbut oleh Romawi, dan Raja Romawi pun marah ketika melihat jenderalnya itu dibunuh oleh Abraha ya. Nah, tapi si Abraha ini dia merayu dengan cara dia akan mengembalikan Yaman ini di tangan orang Romawi menjadi sumber peradaban yang besar. Tapi ada satu penghalangnya kata si Abraha ini. Apa tuh, tahu penghalangnya apa? Halo, Nazwa. Wah, Nggak tahu tidur Pak, kayaknya ini ya. enggak Pak. Nah, oke. Ada yang tahu Muhammad Ihsan atau mungkin nih Ahmad Ihsan tahu? Enggak, Pak. Nah, kalau cerita Abraha itu ingetnya apa? Ada yang tahu kalau bicara Abraha itu ingetnya apa? Lintang? Perang gajah, Pak. Nah, ya perang gajah dia mau ngapain? Menghancurkan Ka'bah. Nah, menghancurkan Ka'bah ya. Nah, yang menjadi pahalanya itu Ka'bah ya. Jadi si Abraha ini dia nulis surat ke Raja Romawi bahwa yang menjadi penghalang untuk mengembalikan kejayaan Yaman itu adalah Ka'bah ya. Maka Ka'bah harus dihancurkan kata si Abraha gitu kan. Jadi dia mau menghancurkan Ka'bah itu bukan iseng gitu ya. Ada tujuannya ya. Bukan apa namanya coba-coba, bukan, memang ada tujuannya. Dan dia membawa tentara bergajah itu pun juga bukan tentara yang kecil, itu adalah tentara yang dia bawa untuk menghancurkan Persia di Yaman ya. Apakah si Abraha ini tidak takut? Takut juga sebenarnya, makanya dia bawa tentara besar-besaran. Apalagi kan dia tahu sejarahnya itu Ka'bah itu adalah rumah ibadah yang pertama ya, yang mana di dalam Al-Quran yang dikatakan sebagai awalnya Baitullah, rumahnya Allah itu adalah ya Ka'bah gitu loh. Nah, makanya dia bawa tentara besar-besaran tuh ya ke Ka'bah untuk menghancurkan ya. Satu sisi memang untuk apa istilahnya memuluskan perjalanan dari Yaman ke Mekah gitu ya. Karena kalau bawa tentara kecil kan itu banyak juga itu suku-suku Jazirah Arab itu ya yang menentang gitu ya. Walaupun mereka sendiri mungkin dari sisi keimanan yang memang belum beriman pada Allah secara penuh gitu kan. Memang ketika itu Nabi Muhammad SAW itu baru akan dilahirkan pada tahun itu gitu ya. Pada peristiwa itu baru Rasulullah itu lahir ya. Tapi secara nurani mereka, mereka itu ya merasa ya janganlah ini kan ininya Nabi Ibrahim gitu kan.
bangunan yang Nabi Ibrahim alaihissalam bangun, nah, mereka masih ada tuh, ya, nilai-nilai apa ilahiyahnya itu masih ada. Nah, mereka masih memiliki nilai-nilai yang mana nilai-nilai itu mereka pupuk ya, dan itu masih ada di dalam diri mereka. Nah, kalau si Abraha ini nggak bawa tentara yang banyak, maka dia bisa kandas ya. Makanya dia bawa tentara yang banyak, dia bawa tentara gajah ya. Mereka bawa tentara yang tak terkalahkan lah ya, yang dapat menghancurkan. Nah, sehingga tentara itu pun ya emang benar-benar bisa menghancurkan. Ya. Nah, tapi Allah Subhanahu Wa Taala telah melindungi Ka'bah ya dengan burung ya, sekelompok burung yang besar ya, yang disebut dengan kelompok burung itu adalah ababil ya. Jadi ababil itu bukan nama burung tapi adalah sebutan ya, digagalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah itu ya, jadi peradaban itu ya, itu ingin membalikan peradaban Yaman itu kan, peradaban Romawi ya, ketika mereka ada di Yaman dahulu kala. Nah itu selalu identik dengan bangunan fisik ya. Jadi mereka itu sudah membuat tuh bangunannya itu ya, yaitu seperti Ka'bah juga gitu ya, tapi eh, tempatnya di Yaman ya. Nah, sejarah peradaban Islam ya, pertama terjadi pada awal-awal masa Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika membangun. Jadi peradaban itu bukan hanya sekedar bangunan fisik ya, tapi juga bangunan mental, moral, perilaku ya, itu diatur oleh Rasulullah SAW ya. Nah, muncullah masyarakat ya, masyarakat Islam ya, yang mana awalnya itu ya kita tahu sendirilah, ketika perang Badar itu pasukannya berapa? Ya, sekitar 313, ada juga yang mengatakan 319. Ya, taruhlah 500 lah ketika itu penduduk Madinah ya. Di atau mungkin sekitar 500-600 lah ya. Karena kan yang berangkat itu kan nggak semuanya ya. Ada sebagian mungkin kaum wanita, ya anak-anak ya. Nah, itu pun juga yang berangkat perang Badar pun sebenarnya bukan untuk perang berangkatnya, tapi untuk mencegat ya, mencegat kafilah dagangnya Abu Sofyan, ya kan. Ya, taruh misalkan 700 jiwa lah total penduduk Madinah itu sekitar segitu ya. Ya, atau mungkin taruh 1000 deh, 1000 ya. Nah, ya. Berarti 30%-nya atau 40%-nya ya untuk mencegat kafilah dagangnya pasukan apa Abu Sofyan ya. Nah, kita bisa lihat ya, ketika Rasulullah SAW akan melakukan Fatu Makkah ya. Nah, ketika melakukan Fatu Makkah ya, menaklukkan Mekah, Rasulullah SAW itu membawa 10.000 ya, membawa 10.000 pasukan ya. Artinya itu sudah terjadi peningkatan 10 kali lipat ya penduduk Madinah. Kalau misalkan tadi itu ya, itu pun baru pasukannya. Artinya yang kaum wanita, anak-anak mungkin masih ada tuh ya di Madinah ya. Masih ada mereka di Madinah. Nah, artinya sudah berlipat-lipat tuh ya. Padahal kalau kita lihat tahunnya ya, tahun Perang Badar itu tahun kedua Hijriah. Nah, sedangkan penaklukan Mekah itu tahun ke-8 Hijriah ya. Nah, berarti berapa tuh? 6 tahun. Dalam jangka waktu 6 tahun, umat Islam itu sudah bertambah jumlahnya itu sekitar 10 kali lipat dalam jangka waktu 6 tahun. Ya, dalam jangka waktu hanya 6 tahun saja, umat Islam itu kurang lebih lah itu sudah bertambah 10 kali lipat lebih banyak daripada sebelumnya. Ya, itu kan luar biasa tuh ya. Nah, ini di masa Rasulullah SAW ya.
Wah, ini kayaknya baterainya mau habis ya. Bentar ya. Bapak maaf, apa suaranya ke mute, Pak? Oh, oke, mohon maaf. Lalu di fase kedua ya, ini mulai menyebar walaupun sebenarnya di masa Rasulullah SAW pun juga ada penyebaran ya, penyebaran agama Islam yaitu ke Persia dan Romawi ya. Nah, Persia dan Romawi ketika itu memiliki tanggapan yang berbeda ya ketika menerima surat dari utusan Rasulullah SAW ya. Nah, Persia itu dia menyobek surat Rasulullah ya. Sehingga Rasulullah itu berdoa ya, ya Allah sobeklah eh, kekuasaan Persia sehingga yang terjadi sebagaimana doanya Rasulullah yaitu negara Persia sebelum ditaklukkan oleh Islam itu sudah terjadi keguncangan ya, sudah terjadi yang namanya perebutan kekuasaan ya di dalamnya sehingga Persia ini menjadi lemah gitu ya, udah lemah karena sudah disobek-sobek secara dalamnya ya. Nah, memang berbeda dengan Romawi ketika itu ya. Romawi ketika itu Heraklius ya yang menjadi rajanya. Heraklius itu ketika menerima Rasulullah, nah inilah kekuasaan ya yang menjadi penghalang hidayah nih. Ya terkadang seorang yang punya kekuasaan itu malah lebih susah menerima hidayah dibandingkan orang yang tidak punya apa-apa. Ya, Heraklius itu sebenarnya sudah beriman ya, tapi karena kekuasaan dia menjadi apa ya kalau bilang itu mundur lagi gitu loh ya. Karena dia sendiri pernah mengatakan seandainya saja bukan karena kekuasaanku gitu ya, pasti sudah aku basuh itu kakinya Muhammad dan aku cium kakinya gitu kan. Karena dia tahu ya, ini memang nabi gitu. Ini memang utusan Allah yang terakhir, tapi dia terganjal oleh kekuasaan dia sendiri ya. Dia terganjal oleh kekuasaannya dia ya dan juga oleh orang-orang di sekelilingnya ya. Nah, sehingga apa? Ketika ada surat itu ya, Heraklius itu menghargai ya, masih menghargai utusan Rasulullah sehingga doa Rasulullah SAW adalah agar mengekalkan kekuasaan Romawi dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang ya. Dan itulah ya dampaknya ya. Nah, artinya pada saat itu Islam itu sudah mulai disebar ya oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat ya. Nah, ini pada masa Khulafaur Rasyidin dan terlebih lagi ketika masa-masa dinasti Muawiyah yaitu juga terjadi penyebaran agama Islam ya sampai ke Jazirah Arab dan bahkan sampai ke Afrika ya, ke ujungnya itu Maroko ya, yang berseberangan dengan Eropa ya, yaitu Andalusia ya, yang akhirnya menjadi bagian dari Islam juga ya, Andalusia. Dan juga di Baghdad ya, yaitu Abbasiyah ya. Nah, ketika itu terjadilah perkembangan yang luar biasa ya, perkembangan ilmu pengetahuan yang luar biasa ya sehingga oh, bentar nih. Tunggu.
Oh, ya, nanggung. Udah tadi, ya ikut dulu. Hmm. Nah, nah, sehingga apa namanya tadi muncullah para ini ya cendekiawan-cendekiawan seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi ya, imam-imam mazhab ya, muncullah imam-imam mazhab yang telah membawa pemikiran-pemikiran yang membuat apa ya, takjub dunia ya. Karena dari mazhab-mazhab ini ya semua permasalahan-permasalahan yang terkait dengan agama ini menjadi terpecahkan gitu ya. Bagaimana cara menyembah Allah, bagaimana menaikkan perintah-perintah Allah, ah, bagaimana menaikkan perintah Allah ya, itu dapat diatur oleh empat mazhab ini. Walaupun sebenarnya banyak ya, tapi yang terkenalnya atau yang eksisnya itu empat mazhab ini ya, yaitu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali dan Ibnu Hazm ya. Nah, terjadi puncak kejayaan pada masa pemerintahan Abbasiyah itu Harun ar-Rasyid. Sebenarnya juga di zaman Muawiyah itu ada namanya Umar bin Abdul Aziz ya. Di zamannya Umar bin Abdul Aziz ini tidak ada ini ya, fakir miskin ya. Nah, di Harun ar-Rasyid pun juga demikian ya. Adanya perpustakaan besar ya di zaman Bani Abbasiyah, yaitu dinamakan dengan Darul Hikmah atau Baitul Hikmah. Nah, ini letaknya di Irak ya. Dari Abbasiyah itu ya, itu di Irak ya. Nah, muncul pemikiran-pemikiran seperti dari ahli-ahli kedokteran Ibnu Sina, ada Ibnu Rus, ada Ibnu Farabi, ya, ada Al-Jabr, ya, Al-Khawarizmi, ya, algoritma matematika ya, Al-Jabr Ja'far ya, Ja'far Al-Khawarizmi ya, dikenal dengan Al-Jabr. Ada Al-Biruni ya kimia, ada lagi siapa tuh Jabir Ibnu Hayyan ya, itu juga ilmu kimia. Ibnu Maskawi sejarah, Ibnu Taimiyah kedokteran, dan Al Ghazali ya filsafat. Nah ini ahli filsafat itu Ibnu Rus dan Imam Al Ghazali ini ya. Nah ini kalau bicara filsafat ya, hati-hati ya, karena ini ilmu yang sangat mendalam ya, dan banyak orang yang terjerumus ya, tersesat karena ilmu filsafat, karena dia belum apa namanya bisa ya menempatkan ilmu filsafat tersebut. Nah, terjadi fase kemunduran di saat zaman Bani Abbasiyah yang kedua ya. Jadi Bani Abbasiyah itu ada fase pertama, ada fase kedua. Nah, karena melemahnya faktor internal ya, yaitu umat Islam mulai apa berpikir hanya pada ilmu filsafat. Nah, ini mohon maaf ya. Halo, tes tes tes. Mohon maaf, ini tadi ada gangguan ya, terputus. Iya, Pak. Sampai mana ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oh, ini ya tadi ya, sampai pada peradaban Abbasiyah ya, fase kemunduran ya. Nah, pada fase kemunduran Abbasiyah ini eh ya tadi itu ya, pemikirannya materialistis, pemikirannya itu kebenaran ya, seperti kaum jahiliyah lagi, kerjasama dengan orang-orang kafir ya, kaum apa tuh, pasukan salib, dan juga ada penyerangan dari Mongol ya, yang dipimpin oleh Hulagu Khan ya, yang
mana sebenarnya Mongol ini memiliki saudara sepupu ya, yaitu Ottoman ya, Turki Utsmani ya. Nah, jadi ini dia satu sisi ada penghancur Islam ya, tapi di sisi lain Islam kembali dibangun oleh saudaranya sendiri ya, Khan itu ya. Nah, dinasti Khan ya. Nah, Hulagu Khan ini menghancurkan, tapi nanti ada ya dari dinasti Khan juga ya, yaitu Turki ya, itu dia malah membangun ya, membangun Islam kembali. Nah, walaupun sebenarnya sempat juga antara dinasti Abbasiyah dengan Ottoman ya, Turki Utsmani ini ada sebenarnya Al-Ayyubiyah ya, yaitu dinasti yang berhasil merebut kembali Yerusalem dari tangan pasukan salib ya. Nah, dinasti ini berhasil merebut kembali Yerusalem ya, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi ya. Nah, adanya perang salib ini sebenarnya telah dimenangkan oleh umat Islam, yaitu dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi ya. Nah, runtuhnya perpustakaan Darul Hikmah di Baghdad pada tahun 1296 ya. Nah, sebenarnya sempat kembali terbangun ya di Irak itu ya. Dan hancur, benar-benar hancur itu tahun 2003 atau 2002 itu ya, yang Amerika menyerang Irak ya. Nah, mereka itu menyerang Irak dan satu-satunya perpustakaan Islam terlengkap ketika itu hancur ya tahun 2002. Nah, karena itulah ya kita sebagai umat Islam ini setidaknya punya lah ya perpustakaan pribadi lah ya. Ya nggak usah banyak-banyak lah. Yang penting ada buku Sirah Nabawiyah ya. Ada tentang sejarah-sejarah Islam dan ilmu-ilmu pengetahuan Islam ya, itu sebagai daya upaya kita untuk menggantikan perpustakaan Islam yang telah hancur itu ya. Nah, kembali terjadi kebangkitan Islam pada abad ke-13 ya, adanya kajian iptek dalam Islam, Islamisasi ilmu pengetahuan ya. Lalu Islam digunakan sebagai dasar kerangka berpikir dalam berbagai aspek kehidupan, mengembangkan paradigma Islam dalam kajian keilmuan ya. Islam berperan sebagai pemandu dan juga sebagai pemandu perkembangan iptek sekarang ini ya. Nah, alhamdulillah sekarang ini ya Islam itu dipandang bukan hanya sebagai agama yang mengurus Isya ya, sholat ya, Isya, subuh, lohor, asar, maghrib ya kan. Nah, itu waktu kita masih SD ya kan dibilang apa itu Islam? Anak-anak Isya, subuh, lohor, asar, maghrib ya. Nah, Islam itu bukan hanya itu. Ya, Islam itu juga bicara masalah iptek, Islam itu juga bicara masalah ekonomi, ya, Islam itu juga bicara masalah kebudayaan, peradaban. Ya, itulah Islam itu mengatur semuanya, politik bahkan ya. Nah, itulah Islam itu lengkap ya, bukan hanya masalah bagaimana berwudu ya, bukan hanya bagaimana sholat, tapi juga bagaimana mengurus suatu negara, itu adalah Islam ya. Nah, jadi Islam itu universal dan lengkap ya. Dan itu sudah mulai digali kembali ya. Nah, udah mulai apa namanya? Dikaji ulang ya, udah mulai dikaji ulang. Nah, itulah ya Islam ya. Oke, ada mau ditanyakan? Mengenai pertemuan kita yang ke-6 ini ya. Oh ya, untuk absen biasa ya, nanti saya akan bikin link ya dan di deskripsi grup ya. Nah, itu ada di kelompok sebelah ya yang kebingungan absennya padahal saya udah jelasin ya. Di saat pertemuan ketahuan itu berarti dia tidak memperhatikan ketika kuliah ya. Ketika kuliahnya dia off cam ya. Ya, bukannya suuzon ya, bagi yang off cam ini ya kadang-kadang ya yang on cam aja kadang-kadang dia tidak konsen gitu ya, apalagi yang off cam ya, pastinya nggak ada jaminan juga ya kan dia konsen atau enggak gitu.